Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jepri dengan NIM 202301013104. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas akuntansi manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit banyaknya materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Jadi untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan materi dari kelompok pertama, yaitu kelompok 7. Jadi yang pertama kita akan membahas analisis pengambilan keputusan jangka pendek atau keputusan produksi. Jadi pengambilan keputusan jangka pendek atau juga dikenal sebagai tactical decision making merupakan pengambilan keputusan berskala kecil dengan tujuan memilih di antara beberapa alternatif strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Nah, jadi secara keseluruhan pengambilan keputusan jangka pendek ini dalam produksi adalah proses yang kompleks. Tetapi keberhasilan dalam pengambilan keputusan ini bergantung pada kombinasi analisis biaya yang cermat, pemahaman teori manajemen, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang terintegrasi dan responsif untuk meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem manajemen biaya dan activity based management. Jadi manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nah, activity based management ini adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Nah, kedua manajemen biaya dan activity based management ini bertujuan untuk memastikan setiap pengeluaran tetap efisien dan sesuai anggaran sehingga membantu meningkatkan profitabilitas serta mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Nah, lanjut lagi kita masuk di standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar atau standar biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, standar costing ini adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menetapkan biaya standar dari produk atau layanan sebelum proses produksi dimulai. Standar costing ini sangat efektif digunakan pada industri. Kenapa? Karena memiliki proses produksi berulang dan standar yang jelas. Namun jika perubahan harga bahan baku atau proses produksi sering terjadi, metode ini memerlukan penyesuaian secara berkala. Kemudian kita masuk ke sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Anggaran biaya fleksibel adalah skedul biaya yang menunjukkan bagaimana masing-masing biaya akan berubah dengan perubahan volume, output, atau aktivitas. Nah, dengan demikian, anggaran fleksibel menyatakan hubungan antara volume dan biaya dalam suatu relevan range volume yang terbatas. Anggaran fleksibel bertujuan untuk memberikan umpan balik secara lebih sering yang dibutuhkan oleh para manajer untuk menerapkan pengendalian dan menjalankan rencana yang efektif. Support activity cost yakni alokasi biaya departemen pendudukan digunakan untuk menentukan harga jual produk maupun jasa, mengevaluasi kinerja operasional, dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Namun, metode alokasi biaya departemen pendukung memerlukan informasi yang cukup akurat tentang volume produksi ataupun jumlah unit jasa yang akan diberikan. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Jadi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Nah, adapun syarat-syaratnya itu agak banyak, saya hanya masukkan 3. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu menggambarkan aliran tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan jelas sehingga tidak ditemukan kerancuan dalam bekerja. Kemudian yang kedua itu adalah anggaran biaya. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap manajemen sesuai struktur organisasi. Anggaran ini nantinya dijadikan biaya standar yang akan dijadikan target pada perusahaan. Kemudian yang ketiga itu pemisahan biaya antara
biaya terkendali dan tidak terkendali. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali ini membantu manajer pusat pertanggungjawaban biaya dalam mengendalikan biaya. Lanjut lagi, kita akan bahas investment center dan transfer pricing. Jadi investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Nah, investment center ini memberikan manfaat strategis yang signifikan bagi perusahaan. Antara lain itu yang pertama, efisiensi operasional. Dengan fokus pada penggunaan aset secara optimal, perusahaan dapat memaksimalkan pengembalian investasi. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Divisi yang dikelola dengan prinsip investment center lebih termotivasi untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui inovasi dan pengambilan keputusan strategis. Kemudian yang ketiga itu peningkatan pengawasan. Dengan indikator kinerja yang jelas, pengelolaan divisi menjadi lebih terukur dan akuntabel. Nah, terakhir kita akan membahas materi dari kelompok 13, yaitu hybrid product costing. Jadi hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu job order costing dan proses costing. Jadi metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Kita masuk saja di contoh industri yang menggunakan hybrid product costing. Ada sebuah perusahaan otomotif sering memproduksi kendaraan dalam jumlah besar dengan spesifikasi yang hampir seragam. Menggunakan proses costing untuk menghitung biaya per unit kendaraan yang diproduksi. Namun mereka juga menerima pesanan khusus dari pelanggan untuk kendaraan yang mungkin dimodifikasi sesuai kebutuhan individu. Misalnya kayak penambahan fitur ataupun perubahan desain. Nah, untuk pesanan tersebut perusahaan akan menggunakan job order costing untuk menghitung biaya berdasarkan pesanan khusus yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Nah, itu saja sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.